sebagai penengah di antara keduanya, dia berkata, ukurlah jarak antara kedua tempat tersebut. Mana yang lebih dekat dengan tempat wafatnya, maka itu adalah bagiannya. Keduanya pun melakukan itu dan mendapati jaraknya lebih dekat kepada tempat yang dituju. Kemudian malaikat rahmat membawanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apakah pesan penting dari hadis ini? Apa? Nasihat orang alim dalam hadis yang tadi dibacakan eh, kepada pembunuh 100 orang agar hijrah. Jadi nasihat orang alim itu dia mengatakan ada kesempatan untuk bertobat, tapi hijrah. Syaratnya kamu hijrah ke tempat yang baru yang dihuni oleh orang-orang soleh. Sekaligus tinggalkanlah lingkungan lamanya. Ya, karena yang di lingkungan lama itu mayoritas pelaku maksiat. Nah, cara hijrah ini pindah dari satu tempat ke tempat lain, ya, eh, menjadikan ke tempat lain itu lebih baik, gitu ya. Itu lebih mudah menghindar dari godaan. Terutama orang-orang yang sudah bertobat, yang tobat itu baru sebentar. Nah, berapa banyak orang-orang yang sudah bertobat, sudah dikasih hidayah kesadaran, ya, kesadaran itu seperti orang yang dari gelap menuju terang, seperti orang yang pingsan itu siuman, seperti orang yang tenggelam dia itu muncul ke permukaan itu sadar. Sadar ini kalau bahasa kita semacam insaf, ya, lalu bertobat. Namun keimanannya itu nggak bisa bertahan. Dia langsung keimanan itu menurun kembali. Karena apa? Karena dia tidak menjaga tadi lingkungan, dia tidak hijrah. Karena konsekuensi dari tobat itu harusnya hijrah, berubah dari kondisi yang lama kepada kondisi yang baru. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taubat hijrah tidak akan terputus hingga ditutupnya pintu tobat. Jadi hijrah seseorang itu tidak akan terputus jika hingga ditutupnya pintu tobat. Hijrah tidak akan terputus hingga ditutupnya pintu tobat. Dan tobat tidak pernah ditutup, tidak pernah tertutup sampai terbitnya matahari dari barat. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi tobat itu tidak akan diterima lagi sampai matahari nanti terbit dari barat, yaitu kiamat. Ya. Nah, dalam hadis ini hijrah di sini dikaitkan dengan tobat. Karena orang-orang yang tobatnya tobatan nasuha, tobatan yang sempurna nasuha, yang semurni-murni tobat, dia membutuhkan hijrah, membutuhkan perubahan. Ya. Merupakan perubahan yang signifikan. Jadi bagi kita yang bertobat, harusnya itu hijrah. Harusnya demikian. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa hijrah itu ada dua. Pertama secara fisik, dari satu negeri ke negeri lain, dari suatu kota ke kota lain, dari suatu tempat ke tempat yang lain, itu fisik hijrahnya. Sedangkan yang kedua adalah hijrah dengan hati, yaitu menuju Allah dan Rasul-Nya. Jadi yang hijrah hakiki itu adalah hatinya yang hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya. Dan di dalam taubat sendiri pun yang bekerja itu hati, yaitu apa? Penuh penyesalan dan rasa sedih karena dosa yang dilakukan. Nah, kalau sudah hijrah hakiki, hatinya menuju Allah, inilah pondasi kalau seseorang akan hijrah fisik. Halo, terdengar? Masih terdengar? Terdengar, Bun. Tadi sempat terputus sebentar. Oh iya.
Jadi siapapun yang memutuskan hijrah secara fisik hendaknya dilandasi dengan hijrah hatinya, ya. Seorang yang berhijrah itu disebut muhajir, orang yang berhijrah dari apa? Kalau hijrah hakiki itu adalah dari kecintaan dia kepada selain Allah, kalau di dunia, menuju kecintaan kepada Allah. Yang selama ini hati bergantung kepada selain Allah, menuju bergantung hanya kepada Allah. Yang selama ini berharap dari selain Allah, menuju kepada berharap kepada Allah. Itu hijrah, apa namanya, hijrah yang hakiki. Jadi bukan sekedar pindah tempat, tapi berubah keadaan, terutama hatinya. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menjelaskan ada dua hijrah, yaitu jenis hijrah yang pertama hijrah lahir, ya, dan yang kedua adalah batin, ya. Hijrah batin inilah meninggalkan seruan-seruan, ajakan-ajakan hawa nafsu yang mengajak kepada maksiat. Jadi meninggalkan, ini sebetulnya kalau bahasa tazkiyatun nafs itu mujahadah. Orang-orang yang bisa meninggalkan seruan nafsunya yang mengajak maksiat atau kepada kejahatan, dia memenangkannya, maka nafsunya akan mutmainah. Orang-orang yang memenangkan nafsu mutmainah, nafsu amarah bisu, itu dengan mujahadahnya, maka mereka termasuk orang-orang yang hijrah hakiki, taubatannya taubatan nasuha. Jadi sampai ujung kehidupannya itu memiliki nafsu mutmainah. Karena setiap hari akan ada godaan-godaan dari nafsu yang mengajak maksiat, tapi dia bisa memenangkannya karena taubatnya, taubatan nasuha. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kemudian hijrah lahir. Nah, menurut tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, hijrah lahir adalah meninggalkan fitnah untuk menjaga agama. Meninggalkan fitnah untuk menjaga agama. Nah, inilah yang hijrah disebut oleh Nabi di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahwasanya ya seorang muslim itu adalah ketika kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Sedangkan muhajir itu orang-orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati, hijrah itu hijrah yang hakiki, ya, baik secara fisik, lahir maupun batin, menuntut keberanian untuk meninggalkan keburukan-keburukan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang memicu seseorang jatuh lagi kepada kemaksiatan, ya. Dan yang paling mendesak sebetulnya kalau kita mau hijrah, yang paling mendesak adalah meninggalkan teman-teman buruk. Nah, ini tidak mudah, meninggalkan teman-teman buruk, lalu mencari teman-teman atau komunitas yang membuat seseorang istiqomah dalam taubatnya, istiqomah dalam hijrahnya. Karena teman itu penentu kita. Jadi kita tuh tergantung teman. Apalagi kalau kita baru-baru hijrah, baru-baru tobat. Itu teman sangat berpengaruh, ya. Maka akan sulit sekali kita itu bisa istiqomah di jalan Allah kalau kita masih tetap berada di komunitas kemaksiatan, di dalamnya banyak maksiat, ya. Kalau kita nggak ada dukungan teman-teman yang baik, sulit sekali kita itu tobatnya istiqomah dan hijrahnya berhasil. Ya, Rasulullah bersabda yang artinya seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian.
Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi. Kemudian Nabi pernah memberikan perumpamaan yang sangat indah tentang pengaruh teman dekat kita. Ya, jadi kalau kita sudah tobat, tapi teman kita nggak berubah, tadi ya, kalau hijrah hakiki itu ya dari hati. Kalau sudah ingin ke Allah hatinya, ingin ke Rasulullah, maka akan berani meninggalkan teman-teman yang membuat dia jatuh lagi ke dalam maksiat. Nabi pernah merumpamakan seperti ini, sabda Nabi. Seseorang yang duduk berteman dengan orang yang soleh dan orang yang jahat adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak mix dan pandai besi. Jika engkau tidak diberi minyak mix oleh pemiliknya, engkau bisa membeli darinya atau minimal bisa menikmati aroma harumnya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan dan pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau merasakan bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, hadis ini Imam An-Nawawi memberikan nasihat kepada orang-orang yang sedang menjalani taubat dan hijrah. Apa nasihat Imam Nawawi? Hendaklah orang yang bertobat mengganti temannya dengan teman-teman yang baik, soleh, berilmu, ahli ibadah, warok. Kenapa begitu? Untuk menjaga diri dari dosa. Karena orang tidak langsung melakukan dosa, kecuali ada tarikan-tarikan yang bersumber dari syahwatnya. Kita sudah pernah belajar syahwat indrawi, syahwat maknawi. Yang dilihat, yang didengar, ya kan? Lalu memunculkan, menstimulus nafsu itu bergerak, apakah kita bisa kendalikan atau tidak. Kalau tidak bisa dikendalikan, jatuhlah kepada kemaksiatan dan korbannya adalah kolbunya. Orang-orang yang meneladani orang-orang yang soleh bisa mengambil manfaat, bisa bersama dengan mereka, itu menguatkan iman seseorang. Ya, inilah bahayanya. Nah, kalau kita sebelum-sebelumnya biasanya apa ya, kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol yang tidak jelas, tujuannya kemana, ya, terus mencari tempat hiburan-hiburan yang menyuguhkan berbagai dosa maksiat, ya hendaklah mengganti dengan majelis-majelis ilmu yang bermanfaat. Sibukkanlah diri dengan ketaatan-ketaatan, ya, yang tadinya habis waktu untuk maksiat-maksiat, ya sekarang harus berubah, tinggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Nah ini kan tidak mudah kalau teman yang nggak ganti, kalau lingkungan yang nggak ganti, ya kan? Kemudian hijrah juga menuntut seseorang berubah sikapnya berkaitan dengan mata pencariannya, apa yang dia makan sehari-hari, apakah dia konsumsi yang haram. Kalau dia makan yang haram, outputnya juga nanti akhirnya kelihatan dari ucapan dan perilakunya. Ya, ibadah juga tidak akan bisa dinikmati. Nah, orang-orang yang hijrah hakiki harus berani meninggalkan berbagai hal yang haram tadi yang mengajak kepada jatuh kepada kemaksiatan. Kemudian orang-orang yang hijrah nggak usah takut merasa kesepian, merasa ditinggalkan teman-teman karena udah berbeda sekarang dari mulai penampilan, aktivitas itu udah berbeda. Nggak usah takut kalau ditinggalkan teman-teman. Ya, ada sahabat-sahabat juga, teman-teman yang juga dalam ketaatan, yang lebih menentramkan, yang membahagiakan. Jadi nggak usah galau, nggak usah takut, tenang aja karena uh, kalau kita meninggalkan sesuatu ya, maka Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 100, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Nah, Allah tidak akan pernah membiarkan kita, menelantarkan kita, yang kita tuh sudah sungguh-sungguh lurus niatnya mencari ridho Allah untuk meninggalkan sesuatu yang Allah nggak suka. Lalu kita tinggalkan itu semua karena takut kepada Allah, karena kesadaran tadi, lalu bertobat, lalu hijrah.
Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Ya, memang tidak mudah kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah apa ya mengakar, yang sudah apalagi kalau sahabat kita tuh sahabat yang udah sangat dekat, tiba-tiba kita bertobat, dapat kesadaran, bertobat, hijrah, terus kita harus pelan-pelan menjaga jarak itu tidak mudah gitu ya. Bukan eksklusif, bukan, tetapi kita justru pelan-pelan menguatkan iman kita. Nah, kita tetap akan mengajak teman-teman kita bisa bergabung dengan kita sama-sama menuju Allah, hijrah hakiki menuju Allah, ya. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati, kalau kita menghentikan suatu kebiasaan buruk, itu kan artinya kita sudah menghapus salah satu bagian dari pola hidup kita ya, yang tadinya buruk, itu kita hapus kebiasaan buruknya. Nah, karena begini, kalau kita tidak berjuang, disibukkan dengan kebaikan-kebaikan, nafsu kita itu akan disibukkan dengan maksiat. Jadi nafsu itu ketika tidak disibukkan dengan ketaatan, maka ia akan menyibukkan dengan kemaksiatan. Diri kita ini dibikinnya maksiat aja. Makanya begitu kita putus, hilangkan satu kegiatan yang itu sia-sia, insya Allah nanti diisinya dengan yang manfaat. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati, pada hakikatnya seseorang yang tobatnya itu bisa batal dan hijrahnya itu bisa gagal, itu adalah karena dia tidak sungguh-sungguh, ya, tidak sungguh-sungguh mencari ridha Allah hijrahnya. Kan hijrah hakiki itu hatinya ke Allah, hatinya ke Allah dan Rasulullah. Ya, hijrah itu buah dari taubatan nasuha yang penuh penyesalan, tidak lagi mengulangi lagi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Hanya saja tantangannya akan sangat banyak. Jadi kalau hijrah tempat tidak ada pondasi hijrah dari hati, maka sangat berat menghadapi hijrah yang hakiki itu. Kenapa? Karena luar biasa tantangannya. Apa tantangannya ya? Pertama dari di luar dirinya. Apa itu? Bisikan setan ke dalam hati manusia. Karena gini, setan itu dalam bentuk jin dan manusia. Kalau bentuk jin menghembus-hembuskan ke hati manusia. Kalau dalam bentuk manusia, dia menggoda, mengajak-ngajak kita untuk jatuh lagi kepada dosa. Setan itu dia nggak suka kalau kita itu hijrah ke jalan Allah. Dia ingin tetap kita berteman dengannya, bergabung bersamanya, dan kita menemaninya sampai ke neraka. Dia nggak rela kalau manusia itu pergi hijrah menuju Allah. Nah, jadi ini menjadi catatan penting bagi kita, bagaimana kita memutusnya. Jangan pernah lalai kepada Allah. Jangan pernah lepas mengingat Allah, berlindung kepada Allah, dan kita harus terus belajar. Jangan sampai kita tidak belajar. Ya. Nah, kalau misalnya seseorang yang dia memiliki, dia udah hijrah nih, lalu ada temennya masih suka mabuk, itu beratnya luar biasa kalau dia apa namanya tidak menghindar dari teman-temannya, itu bisa kembali lagi. Kemudian yang gay ya, yang gay itu juga begitu. Dia udah pengen berubah, tobat, tapi kalau dia masih gaulnya sama teman-temannya itu bisa kembali. Saya pernah ini ya, pernah tahu dengar cerita dari teman, saya tidak tahu ya, mungkin di rumah sakit jiwa, kalau salah saya tidak tahu. Jadi begini, dia pencandu narkoba, begitu dia ke supermarket, kalau ngelihat tulisan gram itu katanya dia langsung ada kambuh gitu. Benar nggak sih, Ray? Jadi kayak apa ya, kayak kebayang lagi gitu. Tulisan gram, lihat makanan yang ada tulisannya gram. Nah itu jadi kayaknya pengen lagi gitu. Nah itu baru ngelihat seperti itu. Apalagi kalau kumpul sama teman-teman yang tidak
uh, tidak mendukung untuk istiqomah di jalan yang benar. Jadi godaan bisikan setan ke hati manusia, godaan manusia, setan dalam bentuk manusia, itu adalah pergaulan-pergaulan yang salah. Kemudian yang kedua, tantangan orang yang hijrah secara maknawi itu, hakiki itu adalah dia tidak kuat menghadapi penilaian orang yang menganggap orang yang hijrah itu dianggap otomatis menjadi baik seluruhnya, gitulah. Ini kan tantangan yang berat juga, menganggap seseorang yang sudah berhijrah dituntut untuk berakhlak yang mulia. Padahal kan orang itu sedang belajar, belum bisa langsung sempurna, harus pelan-pelan. Tapi kadang orang menuntutnya apa namanya, ya udah sempurna gitu. Padahal belum, itu sedang berjuang gitu. Nah itu tantangan kedua. Sehingga kadang dia bisa jatuh kepada, kalau nggak siap dengan penilaian orang, bisa jatuh dalam putus asa. Putus asa, aku males lah kayak gini, aku tuh udah dibilang begini, aku tuh pengen bener begini. Nah, tapi orang bilangnya begini, tuntutannya begini. Nah, itu bisa mundur kalau tidak hati-hati. Kemudian apa tantangan orang-orang yang hijrah hakiki itu dari dirinya? Yaitu apa? Keikhlasan. Keikhlasan. Motivasi dasar seseorang saat berhijrah uh, berpengaruh besar pada keistiqomahannya. Jadi ikhlas itu landasan orang bisa istiqomah. Betulkah kita karena Allah berharap ridho Allah, atau kita ikut tren hijrah, bukan sungguh-sungguh secara serius dan jujur kalau kita mau ke Allah, kembali berjalan menuju Allah. Nah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, tantangan berikutnya adalah bahwasanya kalau kita sudah hijrah ya, maka itu kita sedang meniti jalan panjang. Makanya kenapa ya saya menulis buku judulnya Titian Taubat. Kenapa disebut titian? Seperti berjalan di titi yang panjang. Dan itu perjuangan seumur hidup. Bisa tergelincir, bisa jatuh, tapi jangan pernah keluar dari titi menuju Allah itu. Bisa jadi begitu seseorang, dia bertobat, dia berhijrah, memutuskan, saya berhijrah, maka dibukalah pintu-pintu ujian keimanannya. Di sini banyak orang yang tidak kuat dalam hijrah hakikinya. Dia tidak kuat menghadapi ujian-ujian itu, sehingga dia katakan, kenapa saya mau mendekat kepada Allah, saya ingin berubah, tapi kenapa ujian saya tiada henti-hentinya? Kenapa gitu ya? Nah itu dia lupa bahwasanya perjalanan hijrah itu perjalanan yang panjang, seumur hidup dengan berbagai ujian keimanan dibuka. Karena Allah ingin menilai, betulkah engkau ingin berjalan menuju ke Allah gitu. Itu akan diuji betul keimanan seseorang. Nah, kemudian yang ketiga adalah uh, tidak benar-benar meninggalkan lingkungan yang lama, teman yang lama. Ini tidak serius, betul-betul meninggalkan. Nanti saya dibilang sombong, nanti saya dibilang kok kamu udah berubah dan seterusnya. Jadi tidak kuat dengan apa yang dikatakan orang, akhirnya tidak sungguh-sungguh meninggalkan lingkungannya. Ya, ini sangatlah penting lingkungan yang kondusif. Bagaimana kita, karena perubahan itu selain ilmu, kemudian kita juga harus mencari siapa teladan kita, lingkungan kondusif, dan kita harus banyak berdoa. Nah, ada kalanya memang hijrah hakiki itu disertai hijrah secara apa ya, tempat. Jadi kalau kita mau hijrah secara hakiki atau maknawi, kadang kita nggak bisa di satu tempat yang lama. Kita harus ke tempat yang baru, ke lingkungan yang baru. Itulah rehabilitasi hati kita. Itulah mengapa tadi kisah seorang pembunuh yang dia sudah 100 orang membunuh dalam hadis tadi, disuruh berhijrah. Ya, bukan secara dia tempat aja pindah lokasi, tetapi dia di sana dituntut untuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh dalam satu daerah, supaya dia bisa ikut beribadah dengan bersama-sama di sana dengan lingkungan yang baru itu. Hijrah dan tobat
bukanlah urusan yang mudah karena itu pekerjaan hati. Uh, Sementara kita manusia kadang lupa, kadang salah, kita tidak bisa kadang mengendalikan nafsu kita, kalah selalu dengan provokasi bisikan setan, sehingga pertarungan kita antara tobat dan maksiat itu berjalan setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap tarikan nafas. Makanya kita minta tolonglah kepada Allah dan carilah lingkungan kondusif dengan hijrah secara fisik. Semoga kita bisa istiqomah dalam Allah. Mohon maaf, saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, Bunda, jazakillah khairan kasiran. Sangat luar biasa tentang hijrah ini. Tidak semudah dengan kata-kata ya Bunda. Ternyata yang paling sulit itu adalah hijrah hati, di mana semuanya total hanya kepada Allah dan Rasulnya. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan, boleh langsung raise hand ataupun mengisi di kolom chat. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau didiskusikan? Belum ada rupanya Bunda. Ya, nggak Iya, apa-apa. iya, Ya, paling iya. begini, saya kasih contoh. Begitu banyak orang bertanya tentang uh, keluar dari pekerjaan, di mana pekerjaannya itu berarti lingkungannya ya cenderung membuat dia jatuh dalam dosa. Nah, itu kan pilihan. Pilihan. Makanya kalau seseorang yang sudah diberi kesadaran oleh Allah, kesadaran itu yahzoh ya, itu kesadaran yang diberikan oleh Allah dengan dua cara. Cara pertama Allah adalah dengan pembuktian. Cara kedua Allah adalah dengan musibah. Cara pembuktian, cara yang diberikan oleh Allah untuk menyadarkan seorang hamba dengan pembuktian adalah satu dengan pembuktian kauniyah yang dicontohkan kisahnya Malik bin Dinar. Dia bertobat karena bermimpi hari kiamat. Kemudian ada orang yang pembuktian Simaiyah, dia bisa bertobat dan hijrah gara-gara dari yang dia dengar. Yang ketiga adalah orang itu bisa tersadarkan karena belajar, membaca. Yang awalnya berlumur dosa, dia bisa insaf, bisa sadar karena tiga pembuktian ini. Yaitu dengan yang dia lihat, kejadian-kejadian yang dia lihat. Kedua, apa yang dia dengar. Yang ketiga, apa yang dia baca, yaitu ilmu yang disampaikan oleh para ulama yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Kalau dengan tiga pembuktian ini belum menyadarkan seorang hamba, maka Allah akan memberikan dia musibah. Musibah itu membuat seseorang, tadi yang dikatakan orang-orang yang sudah hijrah itu membuat dia berlari ya segera gitu dengan berlari kepada Allah, berlari kepada saking takutnya. Di sini Al-Firar itu Az-Zariyat ayat 50. Berlari kepada Allah. Kenapa dia takut? Seperti kalau di dunia ini seseorang yang dikejar oleh tsunami, badai, apapun, dia akan berlari sekencang-kencangnya dan dia tidak peduli dengan musibah yang kecil. Kena duri, kena lecet, dia tidak pusing lagi dengan itu. Yang penting nyawanya selamat. Dan dia sudah tidak peduli lagi dengan godaan-godaan dunia. Yang penting dia selamat. Itu di dunia, dari musibah-musibah dunia. Sementara musibah di dunia ini
tidak sebanding dahsyatnya dengan kedahsyatan musibah atau ketidakselamatan kita kalau nanti di akhirat. Harusnya kita segera berlari kepada Allah dari dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kita berlari kepada Allah. Saking takutnya kita kalau di akhirat saya nggak selamat. Kenapa kita tidak merasakan takut kalau kita tidak selamat di akhirat? Kenapa kita lebih takut kalau kita tidak selamat di dunia? Ya, berlarinya seseorang kepada Allah membuat seseorang itu bisa bertobat, bertobat dan dia hijrah. Ya, makanya kalau dengan Allah memberikan pembuktian dengan kejadian, dengan berbagai hal, seseorang masih juga tidak sadar-sadar, maka Allah memberikan dia musibah yang membuat dia, oh ya Allah tersadarkan, baru dia mencari Allah di sana. Nah, kalau seseorang yang tiba-tiba dia bekerja di suatu tempat, terus dia misalnya nih ya, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, atau dia mendapat ilmu tentang sesuatu yang dia temukan di lingkungan kerjanya, lalu dia tersadarkan, lalu dia mengatakan, saya pengen keluar. Nah, itu sudah mulai tanda-tanda dia ingin berlari ke Allah dan dia sudah mau hijrah. Berarti hijrahnya kalau di tempat kerja itu penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa, maka dia kalau keluar dari pekerjaan itu melamar pekerjaan yang baru di tempat yang lebih berkah, maka dia sudah hijrah baik secara fisik maupun secara hati, karena dia tidak akan bisa bergerak keluar dari pekerjaannya dengan penuh keyakinan bahwasanya rezeki dari Allah, tidak takut kehilangan gajinya, itu tidak akan terjadi kalau hatinya tidak hijrah. Ya, jadi kunci orang itu hijrah berubah secara fisik harus pondasinya adalah hijrah secara hakiki, yaitu hatinya harus hijrah dulu, yaitu ingin berlari menuju Allah. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Banyak orang yang justru dari kondisi yang baik justru masuk ke mana? Kepada wilayah hijrah yang buruk. Karena apa? Tidak kuat dengan dunia, kesenangan dunia, godaan dunia. Harusnya kita kalau berpikir selamat di akhirat, kita harus berpikir bagaimana kita menghindari dari hal-hal yang membuat kita di akhirat celaka. Nah, memang paling banyak bertanya orang penuh keraguan saat dia memutuskan ingin hijrah, keluar dari pekerjaan, tapi takut kehilangan dunianya. Nah, orang yang hijrah hakiki sudah tidak takut lagi, sudah tidak cemas lagi dengan itu semua. Karena dia yakin rezeki dari Allah, semua dari Allah. Jadi alangkah lucunya kita takut kehilangan, padahal yang memberi itu adalah Allah. Gitu. Itu salah satu contoh orang yang hijrah dari dunia pekerjaan ya. Jangan sampai udah bagus-bagus tiba-tiba gak kuat dengan tawaran gaji tinggi, tapi di dalamnya dikelilingi oleh hal-hal kemaksiatan. Disinilah diuji hijrah hatinya seseorang, ya. Dan itu tidak akan terjadi kalau dia tidak sungguh-sungguh hatinya mau hijrah ke Allah dan Rasulullah. Allahumma Baik, Bunda. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati-hati kita ya, Bun, supaya kita tetap di jalannya. Baik, Amin. Bunda. Iya, ada yang bertanya nih, Bun. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya pernah mendengar istilah hijrah dengan mengaji Google. Harus bagaimanakah ya, Ustazah? Terima kasih. Tapadol, Bun. Gimana tadi pertanyaannya? Saya pernah mendengar istilah hijrah dengan ngaji Google. Harus bagaimanakah ya, Ustazah? Gitu. Ngaji Ngaji, Google kan? iya. Hijrah dengan ngaji Google. Kurang paham juga saya maksudnya. Ya, mungkin ngaji YouTube apa ya? mungkin ya. Mungkin nonton YouTube, ya mungkin Iya. tanpa guru ya. Kalau saran saya sih harus punya guru yang membimbing. Kalau tidak, nanti kita berpersepsi sendiri, nanti setan yang berbisik kepada kita sehingga kita
memahaminya sesuai hawa nafsu kita karena tidak dibimbing oleh guru yang kompeten, yang bisa yang bisa memberikan pemahaman kepada kita syariatnya gitu ya. Ya tetaplah hadir di kajian-kajian ilmu, carilah kajian-kajian yang ustadz-ustadznya, guru-gurunya itu ilmunya bisa dipertanggungjawabkan bersanad gitu ya, tidak kita dengar lalu kita pahami sendiri, kita aplikasikan sendiri, khawatir kita salah memahami gitu. Allahu a'lam bishawab. Baik, ya mungkin itu Bu yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bisa terjawab. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya langsung, dipersilahkan. Belum ada? Belum ada Kalau sepertinya Bu. belum ada, saya tambah lagi sedikit pengulangan. Baik, Bunda, Ya, terima kasih Bu. Silakan Bu. ya. Jadi gini ya, berbicara taubat, saya sudah pernah sampaikan materi ini dan itu berulang-ulang. Taubat itu kembali ke jalan Allah. Imam Al-Ghazali eh, memberikan ilmu kepada kita bahwasanya taubat itu terdiri dari 3 unsur. Pertama adalah ilmu. Ilmu, yang kedua hal, yang ketiga adalah perbuatan. Ilmu itulah tadi yang disebut pembuktian Quran ya. Jadi kita jadi tahu dari ilmu itu mana salah, mana benar. Itu dari ilmu ya. Kemudian yang kedua adalah hal-hal itu adalah kondisi spiritual seseorang. Kondisi spiritual seseorang setelah dia mendapatkan ilmu dan ilmu itu dipahamkan oleh Allah. Karena ada juga orang yang punya ilmu belum sampai kepada pemahaman. Dia baru pengetahuan, ya, tidak menjadi amal. Nah, jadi yang kedua adalah kondisi spiritual dia. Oh ya Allah, saya tahu itu ternyata dosa. Oh ya Allah, ternyata itu haram. Saya baru tahu. Nah, itu kondisi-kondisi spiritual yang orang tahu saya dapat ilmu, berguncanglah jiwanya. Ketiga, perbuatan. Setelah ada ilmu, setelah berguncang jiwanya, maka ada perbuatan. Perbuatannya apa? Terkait dengan hari ini, dia katakan saya tidak mau lagi stop. Hari ini stop, saya tidak akan melakukan dosa. Ke depan, saya tidak akan ulangi lagi dosa itu. Nah, ini tobat tuh begitu ya. Yang ketiga, terkait dengan masa lalu, saya akan tutupi kekurangan di masa lalu dengan berbagai amal soleh, ibadah-ibadah saya. Inilah tekad. Kalau dirinci lagi, ada 2 aspek dalam tobat itu. Ya, satu yang nggak kelihatan, yaitu sadar, mengakui dosa, sadar banyak dosa, mengakui dosa, kemudian yakin dosa ini membahayakan dirinya, dunia akhiratnya, yaitu gelisah, tidak kenal Allah, tidak bisa jumpa Allah nanti di surga, kemudian banyak masalah dan seterusnya ya. Nah, itu dalam kondisi yang dia punya keyakinan ini dosa ini bahaya buat hidup saya. Sehingga dia muncullah rasa sedih yang luar biasa dan penuh penyesalan. Nah, ini sudah masuk kepada pekerjaan hati ya. Ini pekerjaan hati kan dari awal tadi sadar, ngaku, yakin, kemudian sedih, menyesal, lalu bertekad. Bertekad tadi yang kaitan dengan Imam Al-Ghazali itu yang ketiga, perbuatan. Saya benci dengan dosa itu. Saya tidak mau ulangi lagi dosa itu. Saya tinggalkan selamanya dosa itu. Saya tinggalkan selamanya. Saya benci. Saya nggak mau ulangi lagi. Lalu ditutuplah, saya akan tutup dengan amal-amal kebaikan ke depannya. Itulah masuk kepada hijrah. Hijrah itu konsekuensi dari tobatnya. Berarti hijrah maknanya berubah dari kondisi yang lama kepada kondisi yang baru. Bisa secara fisik, bisa secara batin, ya, lahir batin, fisik dan hati. Jadi kalau orang sudah seperti itu tobatnya, tobat nasuha, betul-betul penuh penyesalan dari hati, maka hijrahnya akan hakiki. Dia akan berubah, berpindah hatinya yang jauh dari Allah mendekat kepada Allah. Kalaupun dia harus berpindah posisi, dia pindah posisi itu misalnya, saya nggak bisa kerja di sini orangnya maksiat, nggak pernah mau sholat, mabok-mabokan, banyak hal yang saya nggak bisa di sini, saya harus keluar dari sini, harus pindah.
pindah secara fisik dia hijrah, tetapi sebetulnya hatinya yang hijrah dulu kan. Nah, itulah hijrah hakikinya gitu loh. Nah, jadi hijrah itu tuntutan dari orang-orang yang bertobat. Tidak bisa kalau dia tobat tapi nggak hijrah. Baik hijrah secara hatinya maupun secara fisiknya. Kita lihat aja orang-orang yang masuk ke dunia tobat, perhatikan hari ini artis-artis kita lihat. Dulu dia seperti apa, sekarang dia seperti apa, penampilannya dia berubah. Perhatikan, dia tidak mau terima proyek-proyek, order-orderan yang misalnya membuka auratnya, kemudian yang aneh-aneh dia udah nggak mau. Itulah hijrahnya dia. Tapi itu tidak bisa kalau hatinya nggak ingin ke Allah kan, gitu. Nah, kalau misalnya dia mengatakan saya hijrah, tapi kok gaulnya, kumpulnya sama-sama orang-orang itu aja, kemudian pekerjaannya masih itu-itu saja, dia tidak berusaha mencari lagi peluang-peluang pekerjaan yang mendukung dia hijrah. Berarti hijrahnya belum sampai hakiki gitu ya. Jangan-jangan baru penampilan, tapi hatinya belum. Dia masih tetap bertahan dengan teman-temannya, dengan lingkungannya, karena hatinya belum sungguh-sungguh hijrah secara hakiki. Padahal kalau orangnya sudah tobat nasuha, itu pasti hijrahnya itu akan hakiki. Ya, dia akan tinggalkan semuanya lingkungannya, teman-temannya. Sekali lagi bukan eksklusif merasa diri suci, bukan, tetapi takut jatuh lagi dalam dosa. Makanya ciri-ciri tobat yang diterima adalah dia akan mendekati orang-orang soleh, karena dia takut jatuh lagi dalam dosa. Karena tobat nasuha itu kan berguncang jiwanya, sedih dan menyesal. Makanya dia nggak mau, nggak mau lagi saya jatuh dalam dosa kayak dulu. Nah, itulah sesungguhnya dia berubahnya betul-betul berubah dari kondisi lama kepada kondisi baru. Itulah hijrah yang hakiki. Bukan sekedar penampilan, bukan sekedar pindah tempat, tetapi hatinya memang ingin berpindah dari yang menjauh dari Allah mendekat kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, Bunda. Ternyata hijrah dan taubat itu tetap satu paket ya, Bun? Iya, satu lagi Iya. istrinya, istighfarnya, minta ampunnya kan, lisannya. Kalau istighfar saja kan minta ampun dan terhindar dari efek dosa. Tapi di situ belum tentu dia berubah secara Hmm. lahir batin. Tapi kalau bicara tobat, di dalamnya ada istighfar. Tapi dia juga berubah tadi kan, stop, Iya. tidak mau melakukan dosa, tinggalkan dosa selamanya, baru dia betul-betul berubah menjadi lebih baik. Ada orang istighfar terus, tapi dia nggak ada actionnya. Kalau tobat itu ada actionnya gitu. Allahu a'lam bishawab. Baik. Jadi tidak ada perubahan pada perbuatannya mungkin ya, Bun? Iya, dia istighfar, orang sering istighfar, tapi betul kan dia ketobat? Jangan-jangan dia belum masuk ke taubat karena dia belum berubah. Nah, dia belum berubah karena dia belum hijrah sesungguhnya gitu loh. Belum hijrah hatinya, mungkin ya, Bun? Nah, hakikinya belum gitu. Ya. Seperti itu. Baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa semua itu adalah kita mau tobat, mau hijrah, mau apapun juga atas pertolongan Allah. Mudah-mudahan kita semua ini adalah terjaga hatinya supaya selalu mendekat kepada Allah ya Bun. Amin, 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 amin. Ya Allah. Baik, Bunda. Ini ada yang mau bertanya lagi, Bun. Ya, Dari Teh Yulita. Assalamualaikum. Bagaimana ciri hati yang sudah hijrah, Bunda? Jazakillah khair. Tapadol, Bu. baik. Baik, yang pertama adalah merasa tidak bersih ya dari dosa-dosa. Tidak merasa, ah saya sudah hijrah nih, jadi ujubnya merasa sudah tobat, sudah hijrah, itu tidak ada. Justru dia merasa semakin terbongkar betapa berlumur dosanya dia gitu. Kemudian apalagi dia tuh sedih kalau dia mengingat dosa-dosa dia, merasa sedih karena dosa yang dia lakukan gitu ya. Kemudian apalagi hatinya itu udah ya saya cukuplah dengan dunia ini, tapi rasanya bekal untuk menghadap Allah saya kurang gitu. Makanya dia terus belajar dan beramal soleh. Kalau berbicara kematian, dia tuh disibukkan dengan berbekal pulang, takut bicara mati, bukan takut nggak mau ketemu Allah, tapi takut karena bekalnya nggak cukup gitu. Jadi dia disibukkan dengan berbekal untuk pulang, beramal soleh terus gitu. Nah, kemudian apalagi hatinya itu lebih mudah menyerap ilmu, suka kepada ilmu, dan dia bisa apa ya memahami pesan-pesan Allah.
Karena di hatinya kan kalau orang sudah tobat itu hijrah itu kan hatinya selalu Allah ya, kadang nggak bisa lupa ke Allah. Kalau udah lalai dia ingat Allah, dia istighfar, itu udah paling tingkat tinggi ya. Sampai pada puncaknya adalah orang-orang yang hijrahnya benar itu ya dia mengenal Allah, melihat Allah dengan mata hatinya, merasakan kehadiran Allah bersamanya, selalu merasa diawasi Allah gitu. Ya ingat mati, ingat akhirat gitu ya. Nah, sedihnya itu bukan sedih masalah gitu. Sedihnya itu sedih ya Allah, dosa banyak gimana nanti di akhirat. Nah itu kalau kita kan sedihnya masih di tataran dunia ya, belum sampai gimana nanti nasib saya di akhirat. Nah itu ya orang-orang yang sudah hijrah itu kenapa dia hijrahnya bisa istiqomah terus ya? Karena apa? Karena memang dia serius mau ke Allahnya dan ujian-ujian yang datang dalam posisi dia hijrah adalah bagian dia dia meyakini bagian dari pembersihan dosa, penaik derajat dan itu menjadi motivasi dia semakin mengejar Allah, mendekat kepada Allahnya. Allah a'lam bishawab. Baik, Bunda, jazakallah khair. Di tengah-tengah hijrah juga kan Bun ada berbagai ujian ya Bunda. Jadi ketika kita udah mau misalkan mau berhijrah ini ternyata itu Allah siapkan ujiannya gitu ya. Jadi serasa di depan gitu mau menghindari ini, ternyata kok ada gitu. Serasa kayak gitu Bunda. Iya, ini kan tadi yang apa namanya Bunda jelaskan bahwasanya eh, jarang disadari oleh para eh, muhajir ya, orang-orang yang berhijrah atau orang-orang yang bertobat itu bahwasanya orang yang hijrah itu jalan panjang dan perjuangan seumur hidup. Jadi bukan sekedar momen sementara yang bisa dilewati dengan mudah. Ya. Hijrah dan tobat itu eh, eh, juga apa ya hijrah dan tobat itu bukan amalan yang dapat segera dinikmati hasilnya seperti sedekah yang akan dibalas 3 kali lipat, 7 kali lipat gitu ya. Eh, Hmm. dan seterusnya hijrah itu di mana jalan seseorang dia harus sangat siap menerima konsekuensi yang ditempuhnya. Bisa jadi saat seseorang membuka pintu hijrah atau bertobat, itulah saat itulah ujian-ujian imannya dibuka oleh Allah. Nah, jadi tidak perlu heran jika kita melihat ada pengusaha-pengusaha yang bertobat dari riba justru kemudian dia bangkrut dari usahanya. Kemudian ada orang-orang yang dia hijrah meninggalkan lingkungan teman-temannya, dia nggak punya teman, terkucilkan, nggak ada kehilangan aja teman-temannya, jaringan-jaringannya pada pada pergi gitu ya. Jadi orang yang bertobat itu diuji seperti pengusaha misalnya, bukannya makin maju karena karena tobatnya, tapi justru hartanya dikuras, dibersihkan oleh Allah sebersih-bersihnya hingga jatuh miskin. Kemudian bagi yang menyadari konsekuensi dari jalan hijrah ini, eh, kalau dia nggak kuat, dia bisa berpaling dan kembali ke jalan yang lama, Iya. gitu loh. Jadi nggak perlu kaget juga saat saat seseorang memutuskan berhijab, kemudian merasa jodohnya kok makin jauh ya, kok aku nggak dapat dapat jodoh ya sejak aku pakai hijab gitu. Padahal waktu dulu masih buka aurat laki-laki sepertinya nggak berhenti-henti loh yang datang gitu ya. Nah itulah konsekuensi dari orang-orang yang hijrah apa namanya ujian itu harus dijalani gitu. Nanti kalau kalau apa kalau dengan ikhlas, dengan serius, dengan sungguh-sungguh nanti Allah kasih hadiah gitu ya, tidak tidak instan hasilnya gitu. Gitu loh. Jadi kuncinya keikhlasan, lalu niat benar-benar kita tuh saya pengen ke Allah gitu, bukan Iya. sekedar hijrah-hijrah biasa gitu, gitu loh. Dia tuh Baik. uh, kan di apa ya dinilai oleh Allah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 itu engkau katakan engkau beriman mau masuk surga padahal kamu tuh belum diuji Iya. gitu seperti orang-orang sebelum kamu zaman dulu lah lebih parah kayak sekarang di mana di Palestina itu kan luar biasa beratnya ujiannya tapi bisa jadi mereka memang para kekasih Allah ya kita mah ujiannya apa ya
tidak sebanding. Dan kenapa orang Palestina juga dia merasa tersenyum dengan ujian berat, karena mereka melihat surga di depan mata gitu. Kalau kita kan masih ngeliat dunia Betul, gitu. Bunda. Jadi nggak terasa semangatnya, Bun, ya, Bun. Iya Karena masih gitu. banyak dosa kita. Iya. Iya, baik, Bunda. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu. Mungkin sudah tidak ada ya, Bunda. Iya. Baik, mau ditutup dengan doa saja, Bun. Langsung. Doa akhir majelis saja. Baik, Bapak Terima Ibu, kasih. Saya pamit Alhamdulillahirabbil dulu. alamin. Saya pamit. Baik, Bunda. Kita berada Ya, Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati, khususnya Ibu Dirut, Bu Eli, dan seluruh jajaran direksi, staf semuanya, eh, jazakumullah khairan atas kesempatan diberikan. Semoga ini bagian dari amal soleh yang diterima oleh Allah, bagian dari ikhtiar kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian atau apapun ada hal yang kurang pas. Semoga Allah pahamkan ke hati kita untuk kita bisa amalkan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi buat semuanya. Berkah selalu, sukses selalu untuk Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Amin ya robbal amin alamin. ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan doa akhir majelis dari saya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiron, Bunda. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari kita untuk menuju ridhonya Allah. Bapak Ibu, kita berada dalam penghujung acara. Marilah kita sama-sama untuk ditutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pribadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.